Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah khadar Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وكافة الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين وجميع ملائكة المقربين وسائر سلطان أولياء شيخ القادر الجيلاني ومصنف هذا الكتاب قدس الله سره ونور ضريحه ويعلي درجاته وعاد علينا ببركاته وأمدن علينا بكراماته ونفعنا بعلومه سمع كافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مسواهم ولرضا الله ولشفاء رسول الله من يسر خالقه وجب كل خير ولتفريق كل شر بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa min ma'asil qalbi ar-riya bi'amalil birri wa huwa al-amalu li ajlin nasi wa yukhbitu sawabaha kal ujbi bi ta'atillah wa huwa syuhudul ibadah sawtiratun minan nafsi ghaiban anil minnah. Faslun ada fasal wa min ma'asil qalbi, dan di antara maksiat-maksiatnya hati melakukan suatu kemaksiatan. Ar-riya yaitu ketika ada suatu perasaan riya, bi'amalil birri dengan amal-amal kebaikan. Bahwa adapun riya itu sendiri adalah al-amalu, yaitu melakukan suatu amal kebaikan, li ajlin nasi, tetapi tujuannya karena manusia. Li ajlin nasi, karena manusia. Wa yuhbitu, dan akan membatalkan ataupun menghilangkan riya sawabah, terhadap pahalanya amal-amal tersebut. Kalau ujubi, sebagaimana sifat ujub, bita'atillah, mengujubkan, bita'atillah dengan taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa adapun ujub adalah suhudul ibadah, yaitu menyaksikan suatu amal ibadah dari dirinya itu sadiratun, itu adalah keluar minan nafsi, dari dirinya sendiri, ghaiban dengan ghaib ataupun tanpa ada lagi, anil minnati, dari perasaan itu adalah minnah dari Allah ataupun anugerah dari Allah. Kalimat ini agak keras, agak tegas diungkapkan oleh Kiai Musannaf ya. Jadi adalah di antara maksiatnya hati itu adalah riya ketika melakukan suatu amal kebaikan. Kalau dikategorikan seperti itu, dikaidahkan seperti itu, berarti kesimpulannya adalah ketika ada orang itu amal ibadah riya, dia malah kena dosa karena maksiat. Kalau maksiat berarti dia terkena hukum dosa. Jadi seandainya kita sholat, kemudian ketika waktu sholat ada perasaan riya di dalam hati kita, berarti kita terkena hukum dosa karena bagian dari maksiat. Kemudian kaidah secara umum yang dikatakan riya itu adalah menampakkan suatu amal kebaikan dan tujuannya adalah untuk manusia. Tujuan untuk manusia itu kadang-kadang diistilahkan dengan 3 masalah pokok. Yang pertama adalah ingin dipuji oleh sesama manusia. Dia melakukan suatu amal ibadah dinampakkan biar dipuji oleh orang lah, ini riya. Ataupun dia menampakkan amal kebaikannya biar dia diangkat sebagai pemimpin, ataupun dia adalah liljah, untuk kedudukan. Dia mengejar kedudukan dengan menampakkan amal-amal kebaikan. Nah, itu juga riya. Ataupun karena harta benda, dia menampakkan amal ibadahnya biar dia dikasih oleh orang lain. Nah, itu juga bagian dari riya. Makanya kalau kajiannya seperti ini, suatu contoh ketika ada orang, misalkan ini Pak ya, wallahu alam, nanti apa, jadi ini hanya penimbangan saja. Seandainya ada orang membaca Al-Quran di pinggir-pinggir jalan kemudian dengan menodongkan tangan, itu wallahu alam dosa atau tidak itu. Ini kan banyak Pak ya, praktek yang disana. Jadi suatu contoh misalkan seperti itu. Kemudian misalkan ada orang yang sholawatan, baca sholawat ini itu dan lain sebagainya, tujuannya biar dikasih sesuatu. Itu dia
kalau dikoidahkan ya menjadi riya. Dan kalau itu riya berarti malah terkena dosa. Wallahu alam. Ini cuma istilah kajian ya. Satu contoh misalkan pengamen, bukan masalah musiknya. Kalau musiknya sudah jelas, kan? Jadi istilahnya ketika ada seorang pengamen kemudian membaca sholawat, kadang-kadang kan ya, ada bacaan sholawat dan lain sebagainya, dia melakukan semua itu kemudian dengan, nah, Allahu alam. Ini kalau kajiannya seperti ini, ya bagian dari dosa. Karena itlaul amal li ajlin nas, menampakkan suatu amal ibadah tujuannya karena manusia. Tujuan karena manusia itu ada 3 masalah pokok. Yang pertama karena harta benda, karena pujian, yang ketiga adalah karena kedudukan. Nah, ketiga-tiganya ini nanti dikategorikan riya. Ketika riya malah dosa. Nah, ketika itu kaitannya dengan dosanya. Kemudian kalau seandainya tidak terkena kaitannya dengan masalah dosanya, ketika melakukan suatu amal ibadah kemudian riya, maka amal ibadahnya itu tidak mendapatkan pahala. Amal ibadahnya tidak mendapatkan pahala. Riya itu adalah menggugurkan amal ibadah yang dilakukan oleh seseorang. Sama dengan sifat ujub. Ujub juga justru adalah menghilangkan pahala amal ibadah. Ujub kalau menurut kaidahnya musannaf di sini adalah suhudul ibadah shadiratun aminan nafsi ghaiban anil minnah. Yaitu adalah ketika dia melakukan suatu amal ibadah, perasaannya itu adalah jerih payah dirinya, bukan merasa bahwa dirinya mendapatkan anugerah ataupun pertolongan dari Allah. Itu adalah ujub. Ujub itu perasaan ketika dia melakukan suatu amal ibadah itu ya jerih payahnya, usahanya sendiri. Dia tidak merasa bahwa itu adalah pertolongan dari Allah. Itu adalah sifat ujub. Kemudian ada lagi ulama yang memberi soal kaidah ujub itu adalah ketika ada orang melakukan suatu amal ibadah, ketika sudah melakukan suatu amal ibadah, kemudian perasaannya dia berhak untuk mendapatkan balasan. Itu juga kaitannya dengan masalah ujub. Makanya ujub itu beberapa kaidah yang diungkapkan oleh ulama. Ada yang mengatakan dia adalah dia merasa bahwa dirinya yang beramal tanpa ada ikut campur Allah. Kemudian yang kedua adalah ketika dia melakukan suatu amal, kemudian dia merasa, kemudian dia berhak untuk mendapatkan balasan. Itu juga ujub. Nah, perasaan yang seperti itu justru malah menghilangkan pahala amal ibadah yang dilakukan. Ini kan kajiannya seperti ini adalah kita kita masih terjebak ketika melakukan suatu ibadah, masih terjebak dalam ujub ini. Kalaupun riya mungkin bayangannya kita bisa menepis ya. Tetapi kalau ujub ini kayaknya sulit. Karena perasaan kalau kita sudah sholat, sudah taat kepada Allah, kita perasaannya akan masuk surga kan ya. Ya Pak ya. Jadi ini gambaran kita masih sulit untuk menepis ketika kita melakukan suatu amal ibadah itu masih dominan di dalam hati kita ada sifat ujubnya. Ya gambaran tadi, ketika kita sudah melakukan suatu amal ibadah, perasaan kita langsung ahli surga kan. Berarti ini ujub. Nah, ketika ujub itu semestinya malah adalah itu bagian dari perasaan atau penyebab amal ibadah kita itu tidak diterima oleh Allah ataupun tidak mendapatkan pahala. Kemudian wasyaki fillah termasuk maksiatnya hati lagi adalah ketika hati kita ataupun pola pikiran kita meragukan Allah Subhanahu wa taala, meragukan Allah, entah itu kaitannya dengan wujudnya Allah ataupun sifat-sifat wajib Allah. Jadi misalkan di dalam hati kita ataupun pikiran kita, iya apakah Allah itu ada atau tidak? Allah atau tidak? Kalau ada kok tidak pernah misalkan. Nah, itu adalah bagian dari maksiatnya hati, maksiatnya pikiran kita ya. Kemudian wal amni min makrillah wal qunut min rahmatillah. Termasuk maksiatnya hati lagi adalah wal amni min makrillah. Orang itu merasa aman dari makarnya Allah atau siksaan Allah. Kemudian dia merasa putus asa akan rahmat Allah. Ini ada yang sangat berkaitan. Dua sifat ini sangat berkaitan. Merasa aman dari adab ataupun siksaan Allah itu juga dosa. Kemudian
dia putus asa akan rahmat Allah itu juga dosa. Nah, manusia harus bagaimana? Harus seimbang antara antara merasa aman dan putus asa. Kadang-kadang diistilahkan dengan sifat roja dan sifat khauf. Jadi adalah orang itu harus selalu takut kalau sekiranya nanti disiksa oleh Allah. Orang itu harus selalu berharap, selalu mempunyai harapan mendapatkan rahmat Allah. Ini yang hadiah yang harus kita miliki. Tetapi kalau kita merasa aman dari siksa Allah itu dosa. Kalau kita putus asa rahmat Allah juga dosa. Ya. Jadi kembali lagi tadi, ini yang merasa aman ini loh, yang kita masih sulit. Kalau kita takut disiksa kadang-kadang mungkin masih bisa timbul, tetapi merasa aman dari siksaan Allah ini juga merasa aman ini kadang-kadang kita sering terjinggap itu seperti di dalam hati. Suatu contohnya tadi adalah ketika kita sudah sholat, kita merasa taat kepada Allah, kemudian perasaannya kita tidak akan masuk neraka. Itu tidak boleh loh. Merasa aman dari makar Allah itu dosa. Jadi kalau ada orang yang merasa bahwa dirinya nanti tidak masuk neraka, itu dosa. Nah, ini kan ini ya, ini kaidah ya. Yang kami sampaikan ini kaidah kelihatannya lucu, kelihatannya apa saja? Kelihatannya kalau didengar itu lucu karena ya sehari-hari kita tidak merasa seperti itu karena. Jadi istilahnya apa? Merasa aman dari makar Allah itu dosa. Berarti satu contoh merasa aman berarti perasaannya dirinya itu tidak masuk neraka kan gitu kan sudah aman. Nah, itu dosa. Kemudian dia merasa putus asa akan rahmat Allah juga dosa. Perasaannya dirinya pasti masuk neraka, tidak mungkin masuk surga juga dosa. Jadi kedua-duanya ini dosa. Kemudian yang benar itu bagaimana? Yang benar adalah takut kalau sekiranya nanti dimasukkan surga, berharap agar Allah memberi ampunan, memberi rahmat dan kita selamat dari neraka. Jadi harap, bukan memastikan, bukan merasa. Jadi kita berharap mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat Allah sehingga selamat dari neraka. Kemudian kita berharap mendapatkan rahmat Allah bisa masuk surga. Jadi bukan merasa ahli surga, juga tidak boleh putus asa, wah tidak mungkin aku bisa masuk surga ya. Tidak boleh merasa bahwa dirinya ahli surga, juga tidak boleh putus asa, tidak mungkin masuk surga. Ini harus diseimbangkan. Yaitu adalah bahasanya kalau maksiat itu merasa aman, putus asa, tetapi yang harus dimiliki adalah roja dengan khauf. Roja berharap mendapatkan rahmat dan ampunan Allah, khauf takut sekiranya adalah dosa kita tidak terampuni oleh Allah. Kemudian wattakabbur ala ibadillah, termasuk maksiatnya hati lagi adalah kita mempunyai sifat takabur, sombong, takabur terhadap hamba-hamba Allah. Wa huwa adapun takabur raddul haqqi, yaitu menolak suatu kebenaran, wastihqarin nas dan meremehkan manusia yang lain. Wa ru'yatihi, kemudian perasaannya orang itu ataupun melihatnya orang itu annahu sesungguhnya dirinya khairun itu lebih baik min kasirin dibandingkan kebanyakan min khalqillahi dari makhluk-makhluk Allah yang lain atau manusia-manusia yang lain. Termasuk dosanya hati lagi adalah ketika orang itu takabur. Padahal takabur itu sebenarnya ada dua sisi. Takabur secara lahiriah, takabur secara hati. Kalau takabur secara lahiriah itu digambarkan dalam sebuah ayat, wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, atau innallaha la yuhibbul mustakbirin dan lain sebagainya. Itu adalah takabur secara lahiriah. Wala tamsi fil ardi maraha, ketika berjalan di muka bumi, berjalan berarti adalah tingkah laku ataupun perbuatan. Itu juga tidak boleh kita takabur. Makanya perintah Allah adalah waqfid janahaka. Waqfid itu rendahkan. Waqfid rendahkan janahaka, maksudnya ada orang itu harus tawadhu, tidak boleh
takabur. Kemudian takabur secara batiniah, secara hati. Takabur secara hati ini dicontohkan ataupun dikoidahkan adalah raddul haqqi, yaitu menolak suatu kebenaran. Dia tidak mau menolak suatu kebenaran, padahal dia tahu bahwa itu benar. Kemudian dia menolak, itu adalah takabur. Suatu contoh misalkan gini, ketika pas kita salah, kemudian diingatkan oleh anak kecil, kemudian kita tidak mau menerima, nah itu adalah takabur. Jadi adalah menolak suatu kebenaran, itu adalah takabur, itu dosa. Ataupun takabur juga digambarkan oleh Kiai Musonef adalah apabila ada orang mempunyai perasaan bahwa dirinya lebih baik dibandingkan kebanyakan orang lain, itu juga takabur. Jadi misalkan ada orang di dalam hatinya mempunyai perasaan bahwa dirinya lebih baik dibandingkan kebanyakan orang lain, maka itu juga bagian dari sifat takabur, itu dosa. Kemudian wal khikdu, termasuk maksiatnya hati lagi adalah wal khikdu. Khikdu dikoidahkan Kiai Musonef adalah idmarul idmarul adawah, yaitu menyembuhkan suatu sifat permusuhan. Idza amila, ketika dia melaksanakan bimuqtadahu dengan perasaan itu, walam yakrahu, dan dia tidak membencinya. Termasuk maksiatnya hati lagi adalah hikdun itu dengki, ya. Kalau biasanya kadang-kadang ulama memberi makna dengki, bahasa Jawa dengki. Dengki itu apa? Menyembunyikan sifat permusuhan dirinya kepada orang lain di dalam hati. Jadi di dalam hatinya dia memusuhi orang lain di dalam hati, tetapi di dalam hati dia memusuhi orang lain. Itu adalah al-hikdu, itu dosa. Apabila dosanya ini adalah apabila dia tidak merasa benci dengan perasaan yang ada di dalam dirinya. Dia merasa bangga, merasa senang dengan perasaan itu. Nah, itu kena dosa. Ataupun dibuktikan dengan perbuatannya. Perbuatannya berarti dia kemudian dia menyakiti yang dimusuhi. Berarti kan ada jelas dibuktikan. Nah, itu juga dosa. Ataupun tidak dibuktikan dengan amal perbuatan, tetapi hatinya malah merasa bangga ketika dia membenci seseorang. Ini juga dosa. Nah, tetapi kalau sekiranya dia timbul suatu kebencian kepada orang lain, tetapi di dalam pikirannya dia sangat benci, kenapa kok pikiran ini tidak bisa hilang-hilang, nah maka itu tidak dosa, ya. Dia harus membenci untuk terhindar dari dosa. Kalau ada perasaan di dalam hatinya memusuhi orang lain. Kemudian wal hasud, termasuk maksiatnya hati lagi adalah sifat hasud. Hasud itu adalah wahwa karahiyatun ni'mah lil muslim, yaitu merasa bencinya seseorang terhadap nikmat yang diberikan Allah kepada orang Islam yang lain. Wastisqaliha, kemudian merasa sangat berat dengan menerima nikmat itu diberikan kepada orang lain. Idza lam yakrahuhu, ketika dia tidak membenci sifat tersebut, au amila bimuqtadahu, ataupun dia melakukan apa yang perasaan yang ada di dalam hatinya itu. Termasuk maksiatnya hati lagi adalah sifat hasud. Hasud itu ada ungkapan diantaranya adalah orang itu menginginkan nikmat orang lain pindah pada dirinya. Jadi menginginkan nikmat yang diterima oleh orang lain hilang kemudian pindah pada dirinya. Itu secara umum. Kemudian kalau menurut pendapat Kiai Musonef tadi adalah dia merasa benci kalau ada orang Islam lain mendapatkan nikmat. Jadi kalau ada orang Islam yang lain mendapatkan nikmat, di dalam hatinya merasa sakit dan lain sebagainya. Itu adalah dengki, ya. Sama dengan dengki juga istilahnya kadang-kadang diistilahkan itu hasud. Kemudian ya tadi wastisqaliha, di dalam hati merasa sangat berat, beban. Kalau ada orang lain mendapatkan nikmat, hatinya terasa terbebani. Itu adalah hasud, dan itu adalah hukumnya dosa apabila tidak ditentang. Kalau perasaan itu timbul kemudian ditentang, ya tidak dosa, ya. Jadi perasaan seperti itu ketika datang di dalam hati harus segera ditentang supaya kita tidak terkena dosa. Tetapi kalau tidak ditentang, ya dosa. Kemudian hasud ini secara umum memang buruk.
Tetapi juga ada hasud yang dianjurkan oleh Nabi. Ada hasud yang malah dipuji oleh Nabi. Hasud yang dipuji oleh Nabi adalah ketika ada seorang laki-laki yang kaya raya, kemudian dia dermawan, maka kita harus hasud. Jadi kalau ada orang yang kaya raya, kemudian dia dermawan, kita hasud. Maksudnya hasud adalah kita menginginkan itu. Ataupun istilahnya ada orang yang alim, ilmunya begitu luar biasa, kemudian dia taat kepada Allah, sangat taat, dia mengamalkan ilmunya. Nah, itu juga kita harus hasud. Hasud maksudnya tadi adalah kita sangat bergairah ingin mendapatkan nikmat seperti yang diberikan Allah kepada orang itu. Tetapi kalau kaitannya dengan masalah duniawiyah, nikmat-nikmat secara duniawiyah, kita tidak boleh hasud. Nikmat-nikmat batiniyah, nikmat-nikmat ukhrawiyah, kita boleh hasud kepada orang lain. Tetapi kalau kaitannya dengan nikmat-nikmat duniawiyah, kita tidak boleh hasud. Kemudian wal mannu, termasuk maksiatnya hati lagi adalah mengungkit-ungkit bisodakoti, dengan sodakoh yang telah diberikannya. Wa yubtilu, dan membatalkan al-mannu sawabaha, pahalanya sodakoh. Termasuk maksiatnya hati adalah mengungkit sodakoh yang sudah diberikan. Mengungkit sodakoh ataupun pemberian yang sudah diberikan kepada orang lain. Entah itu diungkit hanya sebatas di dalam hati ataupun diucapkan di dalam oleh lisannya, itu tetap hukumnya dosa. Kalau istilahnya mengungkit dengan kata-kata itu mungkin kadang-kadang masih bisa kita ya. Tapi kadang-kadang kan di dalam perasaan dengan sendirinya timbul di dalam hati. Satu contoh misalkan ini, kita pernah sedekah, kita pernah baik kepada orang lain, kemudian kita dikecewakan oleh orang itu. Kadang-kadang serentak ya, secara spontanitas di dalam hati itu langsung ingat. Nah, ini adalah gambaran mannu tadi ya. Jadi, kalau seperti itu kalau tidak ditentang, nanti kembali lagi adalah kita terkena hukum dosanya. Di samping dosa yang sudah dilakukannya tidak mendapatkan pahala. Itulah sulit yang digambarkan oleh ungkapan ulama sufi adalah menjaga amal itu lebih sulit daripada melakukan ya. Menjaga amal ibadah supaya aman, tidak rusak pahalanya, itu lebih sulit dibandingkan melakukan amal itu sendiri. Kemudian wal israr ala dzambi, termasuk maksiatnya hati lagi adalah israr terhadap dosa. Israr itu terus menerus, ataupun pengertiannya sebenarnya adalah israr itu ada orang melakukan dosa kemudian dia tidak segera tobat, itu adalah israr ya. Israr itu ada orang melakukan dosa kemudian tidak langsung ditobati, itu adalah istilahnya israr. Dan itu dosa. Di sini tadi dikategorikan maksiatnya hati, karena tobat itu perbuatan hati, ya. Tobat itu kan perbuatan hati, makanya yang dikatakan tobat itu adalah an-nadab, perasaan menyesal. Kemudian tujuan di dalam hati, cita-cita tidak akan mengulangi lagi. Makanya adalah ketika orang itu tidak melakukan tobat, bagian dari dosa. Karena tobat itu wajib, maka ketika tidak dilakukan menjadi dosa. Ketika orang melakukan dosa, ini ya sudah urusan lain. Kemudian kok dia tidak tobat dosa itu, kena dosa lagi. Tidak hanya sebatas dosanya dia melakukan dosa, tetapi dia terkena dosa juga tidak tobat. Jadi dosanya dua. Jadi ada orang melakukan maksiat terkena dosa. Kemudian dia tidak tobat, ada dosa lagi. Dosanya dia tidak melakukan tobat. Itu yang diistilahkan israr. Kemudian termasuk maksiatnya hati lagi adalah wasu'udzon billahi, yaitu orang itu su'udzon terhadap Allah, mempunyai persangkaan buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu juga dosa. Makanya dalam keadaan bagaimanapun
takdir Allah sepahit apapun terhadap kita semua, supaya kita tidak lebih terpuruk, kita tetap harus selalu husnudzon kepada Allah ya. Kita ditakdirkan oleh Allah sakit misalkan kok enggak sembuh-sembuh, ya sudah husnudzon kepada Allah. Kita bekerja usaha kok gagal terus misalkan, ya sudah husnudzon kepada Allah. Jadi kalau kita suudzon malah tambah parah lagi. Kalau kita suudzon malah tambah parah lagi. Jadi suudzon kita tidak akan merubah keadaan, kemudian justru malah memperberat beban. Jadi apapun yang terjadi, apapun apa yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita semua, kita wajib husnudzon. Semuanya itu adalah keinginan baik Allah terhadap diri kita semua. Allah mentakdirkan kita sakit karena Allah sayang kita. Allah mentakdirkan kita sehat juga Allah sayang kita. Allah mentakdirkan kita kaya juga Allah sayang kita. Allah mentakdirkan fakir terhadap kita ya karena Allah sayang kepada kita. Pokoknya semuanya harus dicari hikmahnya supaya kita bisa husnudzon kepada Allah. Harus dicari hikmahnya dari apapun yang terjadi yang ditakdirkan Allah kepada kita supaya kita bisa husnudzon kepada Allah. Ya suatu contoh misalkan ketika kita mendapatkan musibah, ya sudah selalu pandang saja orang yang mendapatkan musibah itu orang yang disayang oleh Allah asalkan dia sabar kan ya. Jadi itu suatu contoh demikian. Kalau kita mendapatkan nikmat ya juga demikian. Allah berarti sayang kepada kita. Berarti Allah memberi kesempatan kita lebih mudah untuk melakukan suatu amal ibadah dengan cara bersyukur. Begitu terus menerus. Kemudian wasuudzon wa bi ibadillah, termasuk maksiatnya hati lagi juga suudzon terhadap sesama hamba Allah. Terlebih-lebih kaitannya dengan orang mukmin ya. Di dalam ayat Quran adalah ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhon ismun ya. Wahai orang-orang mukmin jauhi persangkaan buruk. Jauhilah persangkaan buruk karena persangkaan buruk itu adalah dosa. Dari ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni ismun. Kemudian wat takdzib bil qadri, termasuk maksiatnya hati lagi adalah orang itu mendustakan takdir Allah. Dia tidak percaya itu adalah takdir Allah. Ada suatu kejadian kemudian dia mengingkari bahwa itu adalah ketetapan Allah. Ini kadang-kadang sudah biasanya yang suka syair-syair nyanyian itu. Oh ada Pak ya. Jadi ketika dalam keadaan galau ini itu dan lain sebagainya kemudian mengungkapkan suatu perasaan dengan ungkapan-ungkapan yang intinya dia tidak percaya dengan takdir, itu dosa loh. Itu dosa. Jadi termasuk bagian dari dosanya hati adalah ketika orang itu mendustakan takdir. Dia tidak percaya bahwa yang terjadi itu adalah ya sudah menjadi ketetapan dan takdir Allah. Kemudian wal farah bil maksiat minhu au min ghairihi, termasuk maksiatnya hati lagi adalah sekiranya di dalam hati ada perasaan senang ketika terjadi suatu kemaksiatan, baik kemaksiatan itu timbulnya dari dirinya sendiri ataupun dari orang lain, itu tetap saja dia terkena hukum dosa. Ada suatu maksiat di dalam hati kok merasa tentram, merasa nyaman, baik maksiat itu dirinya sendiri yang melakukan ataupun orang lain, tetap orang itu terkena hukum dosa. Makanya ada ungkapan qaidah fikih adalah ar-ridho bil maksiat maksiat. Jadi ridho dengan terjadinya suatu kemaksiatan itu ya maksiat ya. Jadi makanya kalau ada orang yang maksiat kemudian dia merasa bangga, dosanya dua. Maksudnya adalah satu dosa dia melakukan maksiat, yang kedua dosa dia merasa bangga ya. Nah, maka tadi di sini kan ada ketentuan sendiri ya. Wal farah bil maksiat. Nah, dia merasa senang itu sudah bagian dari maksiat. Baik terjadinya maksiat itu dari dirinya ataupun orang lain. Kalau seandainya dia melakukan sendiri maksiat, kemudian di dalam hati terbesit rasa senang, rasa bangga, berarti dosanya dua. Satu dosa dia melakukan maksiat, yang kedua dosa dia merasa
senang. Ini yang sering terjadi pada diri kita kan itu Pak ya. Kalau kita menyakiti orang, ketika berhasil itu bangga atau susah? Ya Pak. Tuh. Kalau kita pas menyakiti seseorang, ketika berhasil itu merasa susah atau merasa senang? Ya, itu dosanya dua itu. Satu dosa karena menyakiti, yang kedua merasa senang gitu. Kemudian wal ghadr, termasuk maksiatnya hati lagi adalah ghadar. Ghadar itu apa? Naqsul ahdi, yaitu merusak perjanjian. Orang itu berjanji kemudian janjinya dirusak, tidak ditepati ataupun dirusak. Itu adalah bagian dari maksiatnya hati. Walau bikafirin, bahkan ini sangat ditegaskan oleh Kiai Musonef, meskipun perjanjian itu kepada orang kafir, tetap saja kita tidak boleh mengingkari janji. Meskipun janji itu kepada orang kafir, tetap saja kalau mengingkari hukumnya dosa. Makanya jangan kisah-kisah zaman dahulu, zaman Nabi Muhammad SAW, kaitannya dengan masalah perjanjian kan begitu sangat diagungkan ya. Makanya sampai-sampai ada perjanjian, kemudian istilahnya apa terjadi peperangan misalkan, kemudian janjian damai, orang Islam tidak pernah berani, Nabi pun tidak pernah mengingkari janji itu. Nabi tidak pernah akan mulai lagi, ya. Terkecuali kalau mereka mulai baru membalas, ya. Dan karena perjanjian itu adalah sesuatu yang sangat harus diagungkan, yang harus dijaga, meskipun dengan orang kafir sekalipun, apalagi terhadap sesama orang mukmin. Cuma sekarang kalau janji itu begitu mudahnya, ya. Jadi makanya ini kaitannya dengan apa? Kadang-kadang kita pikirannya itu baik, tetapi karena salah salah mengartikan akhirnya menjadi suatu keburukan. Kadang-kadang niatnya itu kita ingin menyenangkan orang, akhirnya kita janji ini itu dan lain sebagainya. Nah, tetapi justru ini adalah kalau kita sekiranya tidak menepati janji itu, malah kita terkena dosa. Dirinya terkena dosa. Yang kedua adalah justru adalah membuat orang lain jengkel, karena kita memberi harapan kosong kepada orang lain. Jadi itulah kaitannya dengan merusak janji, itu begitu sangat dominan dosanya. Merusak janji itu adalah sangat keji. Jadi dirinya sendiri adalah dosa, meskipun kelihatannya asalnya baik. Suatu contoh misalkan ada orang ini itu, dia berjanji ingin dibantu, misalkan, padahal bisa bantu tapi tidak membantu. Nah, ini dosa. Ini suatu contoh, ya, asal mulanya kan niatnya kan timbulnya kan bagus, ya. Asal mulanya ketika dia melakukan janji itu niatnya baik, bagus. Tetapi yang kembali lagi tadi adalah kalau itu bisa dilakukan kemudian dia tidak melakukan, justru malah terkena hukum dosa. Tetapi kalau sekiranya janji kemudian kenyataannya tidak bisa melakukan, nah itu lain lagi, ya. Tetapi kalau yang seperti itu kemudian harus i'tidar kepada orang yang telah dijanjikan. I'tidar itu istilahnya mengatakan atau beralasan sesuai dengan keadaan yang ada itu sendiri. Kemudian wal makruh, termasuk maksiatnya hati lagi adalah makar. Makar itu adalah khodi'ah, hida'ah, menipu, ya. Ya, menipu ini adalah sifat yang sangat keji juga sebenarnya. Makanya adalah hida itu Allah selalu menggunakan kalimat hida ini adalah untuk mengata-ngatai orang munafik. Di dalam ayat Al-Qur'an misalkan salah satu contoh adalah wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin wa yakhda'un. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin yukhadi'una Allaha wal ladzina amanu. Jadi orang-orang munafik itu adalah orang yang mengaku dirinya iman kepada Allah, mengaku dirinya iman kepada hari akhir, tetapi di dalam hati tidak ada suatu keimanan. Yang seperti itu kemudian dikatakan oleh Allah, orang munafik itu menipu Allah, orang munafik itu menipu orang-orang
orang-orang mukmin. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Orang-orang munafik itu menipu Allah, orang munafik itu menipu. Nah, munafik itu adalah golongan manusia yang paling jelek. Nah, jadi munafik itu yang paling jelek, lebih jelek daripada orang kafir. Kalau orang kafir itu jelas-jelas dia ingkar kepada Allah dan dia menyatakan bahwa dirinya ingkar. Tetapi kalau orang munafik dia ingkar kepada Allah, tetapi dia menyembunyikan keingkarannya terhadap Allah. Makanya kadang-kadang di dalam istilah yang lain, orang munafik itu dikatakan kafir zindik. Di dalam hatinya dia adalah suatu kekufuran, tetapi di luarnya dinampakkan keimanan. Nah, khidah itu adalah sesuatu yang sangat kecil tadi. Makanya ancaman Allah kepada orang munafik itu lebih keras dibandingkan kepada orang kafir. Dalam ayat Al-Quran, kalau Allah mengancam orang kafir itu dimasukkan di dalam neraka selama-lamanya. Tetapi kalau Allah mengancam orang munafik adalah dimasukkan di dalam neraka jahanam yang paling dalam. Jadi ada yang paling dalamnya. Itu adalah gambaran tadi kejinya sifat khidah, atau kemunafikan itu sendiri. Kemudian wabughdus sahabat, termasuk maksiatnya hati lagi adalah ketika orang itu membenci para sahabat, membenci para sahabat Nabi. Bahkan kalau sahabat Abu Bakar yang dibenci ataupun yang diingkarinya bisa menjadi suatu kekufuran. Jadi adalah kita wajib wajib mencintai para sahabat Nabi, tidak boleh membenci sahabat Nabi. Ya siapapun, pokoknya sahabat Nabi kita wajib cintai. Bahkan sampai-sampai dari gambaran penjaminan Nabi penjaminan Nabi terhadap para sahabatnya itu, Nabi pernah mengatakan suatu hadis adalah ashabi kan nujum, ashabi kan nujum, fabi ayyihim ihtadaitum. Ketahuilah wahai umat, para sahabatku itu bagaikan bintang-bintang yang ada di langit. Maka kamu mengikuti sahabatku siapapun, kau pasti akan benar lurus. Itulah gambaran begitu mulianya sahabat sampai dijamin Nabi seperti itu. Ashabi kan nujum fa bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Makanya istilahnya ini kaidah ahli sunnah wal jamaah, meskipun Nabi tidak melakukan, tetapi kalau yang melakukan sahabat kita mengikuti itu tidak bagian dari bid'ah. Ya ini kaidahnya apa ya ahli sunnah. Kita melakukan suatu amaliyah yang Nabi itu sendiri tidak melakukan, tetapi kalau sahabat itu melakukan tidak digolongkan bid'ah, karena tadi Nabi telah menjamin para sahabatnya tadi. Contoh misalkan adalah timbulnya azan 2 kali ketika waktu Jumat itu adalah zaman Sayyidina Utsman. Nabi ketika waktu Jumatan tidak pernah ada azan 2 kali. Azan 2 kali itu timbulnya ketika zamannya sahabat Utsman. Nah, ketika kita melakukan Jumatan azan 2 kali ya bukan bid'ah, karena yang melakukan sahabat Nabi. Begitu juga misalkan suatu contoh sholat taraweh ataupun sholat taraweh menghatamkan Al-Quran, itu juga tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Itu terjadi ketika zamannya sahabat Umar. Tetapi kita melakukan seperti itu ya bukan bid'ah, karena yang pertama kali memulai adalah sahabat Umar. Itu adalah gambaran tadi adalah begitu mulianya sahabat sampai mendapatkan gambaran-gambaran seperti itu. Maka kita membenci sahabat adalah bagian dari suatu kemaksiatan. Kemudian wal ali, benci terhadap keluarga Nabi, ini juga bagian dari lagi suatu kemaksiatan. Maka kemarin lagi sering kami sampaikan kaitannya dengan problema di negara kita. Kalau kita sudah meyakini bahwa Habib Rizik itu adalah seorang Habib, seorang sayyid, keadaan bagaimanapun kita tidak boleh membencinya. Kalau kita membenci, kita terkena hukum dosa. Jadi adalah kalau sudah statusnya jelas bahwa itu adalah sayyid, itu Habib Nabi, itu adalah Habib, maka keadaan bagaimanapun, perbuatannya bagaimanapun, kita tidak boleh membenci. Kita wajib menghormatinya.
wajib menghormati. Kalau seandainya ada perbuatannya yang lahiriahnya tidak sesuai dengan syariat, ya sudah biarin, itu bukan urusan kita. Itu bukan urusan kita. Yang penting kita tidak mengikuti ataupun mencontoh perbuatannya yang tidak sesuai dengan syariat itu. Tetapi tidak boleh membenci si habibnya ataupun sayyidnya. Ada dasar hadis, bukan dasar ayat Al-Quran. Kalau dari Al-Qurannya adalah ada suatu ungkapan Allah yang semestinya kita harus lebih mengaca lagi. Jadi innama yuridu wa liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Ayat ini memang ada dua persepsi tafsir. Yang satu adalah ditujukan kepada azwajin Nabi, yaitu adalah istri-istri Nabi. Karena waktu itu pernah istri Nabi itu digosipkan. Waktu ada suatu kejadian istri Nabi digosipkan selingkuh dengan Sofwan ya. Nah, kemudian akhirnya Allah menurunkan ayat itu ya. Jadi jangan sekali-kali menuduh, karena Allah menjaga kesucian keluarga Nabi. Kemudian yang kedua tafsir adalah mengatakan alin Nabi ini adalah ya pokoknya keturunan Nabi. Keturunan Nabi sampai sekarang itu dijaga oleh Allah, dijaga kesuciannya oleh Allah. Makanya tadi adalah seandainya kelihatan lahiriahnya melanggar suatu hukum syariat, ya sudah kita jangan mengikuti perbuatannya yang seperti itu, tetapi jangan sampai memvonis ataupun membenci habibnya. Kemudian perintah yang sangat tegas dari Nabi dalam sebuah hadisnya adalah alaikum bihubbi ahli wa alaikum bihubbi ulama wa alaikum bihubbi khamalatil Quran. Ini adalah hadis yang menjadi wasiat Nabi sebelum Nabi meninggal ya. Jadi hadis termasuk bagian hadis terakhir yang disabdakan Nabi ketika Nabi sebelum meninggal itu adalah hadis berwasiat umatnya jangan sekali-kali membenci ahli Nabi ya. Alaikum bihubbi ahli baiti, wajib bagi kalian semua untuk mencintai keluargaku, wajib mencintai khamalatil Quran, wajib mencintai para ulama. Kemudian wasolihin, kita juga wajib termasuk maksiatnya hati lagi adalah membenci para orang-orang soleh, membenci orang-orang soleh. Kemudian wal bukhlu bima ujaballah, termasuk maksiatnya hati lagi adalah kita tidak boleh bakhil terhadap sesuatu yang telah diwajibkan oleh Allah. Kaitannya misalnya kalau harta benda berarti adalah zakat. Jadi orang yang tidak mengeluarkan zakat ya jelas dosa. Ya, secara syariat pun juga sudah sangat jelas. Kemudian wasuhu, orang mukmin juga tidak boleh merasa bakhil. Wal khirsu, kemudian orang mukmin tidak boleh mempunyai sifat khirsun. Khirsun itu menggebu-gebu masalah dunia. Tetapi kalau menggebu-gebu masalah akhirat, iya malah diperintahkan. Padahal arti al-khirsu itu ya semuanya menggebu-gebu. Baik masalah dunia masalah akhirat itu kalimatnya al-khirsu. Cuma kalau menggebu-gebu masalah akhirat ini menjadi kebaikan, kalau menggebu-gebu kaitannya masalah dunia ini menjadi suatu keburukan. Kemudian wal istihanatu bima azzamallah, termasuk maksiatnya hati lagi adalah menghina ataupun meremehkan sesuatu yang jelas-jelas telah diagungkan oleh Allah, diagungkan oleh agama atau misalnya syiar-syiar agama. Itu hukumnya juga dosa ya. Makanya pernah kami sampaikan adalah silakan fanatik, tetapi fanatik terhadap agamanya, tetap agama Islam, fanatik, maka kita akan menjadi selamat, akan menjadi baik. Tetapi kalau kita fanatik bukan kepada agamanya, kalau fanatiknya terhadap organisasi, kita nanti akan terjebak ya, meremehkan hukum-hukum agama yang bukan ada pada kelompok kita, simbol-simbol agama yang bukan ada pada kelompok kita. Ini adalah sangat rentan semestinya, Pak. Suatu contoh misalkan gini, kita orang orang Nahdliyin ataupun orang NU, misalnya begitu sangat semangatnya, begitu sangat antusiasnya adalah melakukan dikiran-dikiran, ya. Entah itu dikiran setelah sholat, entah itu tahlilan, entah itu yazisan dan lain sebagainya. Ini kan syiar agama, sesuatu yang diagungkan oleh Allah.
Tetapi kalau orang itu tidak jangan fanatik terhadap agama, fanatiknya terhadap organisasinya, dia akan meremehkan zikiran. Itu yang kami maksudkan tadi adalah sesuatu yang jelas-jelas diutamakan oleh Allah, diagungkan oleh Allah, ketika diremehkan menjadi dosa, menjadi bagian dari maksiat. Ya suatu contoh misalkan ketika kita tidak zikir setelah sholat, itu tidak dosa karena perintahnya sunat. Tetapi kalau kita meremehkan zikir setelah sholat, bahkan kalau seandainya mengingkari, nah itu yang menjadi masalah. Ya. Jadi kalau seandainya kita tidak zikir setelah sholat, itu tidak dosa, Bu. Tidak dosa, asalkan tidak ada nadar ataupun tidak bi'at. Tetapi kalau kita meremehkan hukum zikirnya, meremehkan zikirnya, maka kita akan menjadi orang yang terkena dosa, bahkan bisa jadi menjadi suatu kekufuran atau kemurtatan. Kalau di awal kitab ini dulu kan pernah digambarkan kemurtatan disebabkan 3 masalah: ungkapan kalimat, ataupun perbuatan, ataupun perasaan, meremehkan sesuatu yang telah menjadi syiarnya agama. Itu diantaranya kita wajib fanatik, tetapi fanatiklah terhadap agama, jangan fanatik terhadap organisasi, bahaya. Ya boleh kita berorganisasi, tetapi jangan memfanatiki simbol-simbol yang ada di dalam organisasi ormas. Ya. Dulu kan ada suatu orang itu terjebak, ya. Orang itu terjebak kaitannya dengan masalah fanatik terhadap fanatik terhadap organisasi. Dulu ketika ada ormas Hizbut Tahrir, itu dibubarkan kemudian dilarang di Indonesia. Itu benderanya Hizbut Tahrir itu kan ada kalimat la ilaha illallah. Kalau orang itu fanatiknya terhadap agama, tidak mungkin dia berani membakar bendera itu. Tetapi karena dia fanatiknya terhadap organisasi, sehingga tidak mengabaikan bahwa la ilaha illallah itu adalah simbol. Meskipun itu dijadikan simbolnya Hizbut Tahrir, tetapi la ilaha illallah adalah simbol agama. Itu suatu contoh. Jadi adalah fanatiklah terhadap agama, jangan fanatik terhadap suatu organisasi. Ya boleh kita berorganisasi dalam rangka ta'awun 'alal birri wat taqwa, tetapi jangan difanatiki. Kemudian wat tasghir lima adzamawah, ya sama ini, meremehkan ataupun mengecilkan sesuatu yang telah diagungkan oleh Allah, sama dengan menghina tadi. Itu juga bagian dari kemaksiatan. 5 min ta'atin au maksiatin au qur'anin au ilmin au jannatin au narin. Mentasghir ataupun mengkecilkan setiap sesuatu yang sudah diagungkan oleh Allah, baik itu ketaatan, baik itu maksiat, baik itu Al-Qur'an ataupun ilmu agama, ataupun kisah-kisah ataupun masalah gaib yang telah dijelaskan oleh Allah. Itu juga bagian menjadi suatu kemaksiatan. Nah, kaitannya dengan taat dengan maksiat itu pernah kami sampaikan, sebagaimana yang dinasihatkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, ya. Jangan sekali-kali meremehkan masalah taat sekecil apapun, karena Allah menyembunyikan rahmatnya itu dalam ketaatan kita kepada Allah. Kita tidak tahu apakah Allah memberi rahmat kepada kita itu ketika kita melakukan ibadah yang berat atau yang kecil, itu kita tidak tahu. Bahkan bisa jadi adalah ketika kita melakukan ibadah yang remeh, justru Allah memberikan rahmatnya kepada kita, karena ibadah yang remeh itu biasanya ikhlas. Biasanya lebih mudah dan lebih ikhlas. Makanya ulama-ulama besar itu juga kisah-kisahnya adalah mendapatkan rahmat karena amal ibadah yang remeh, bukan amal ibadah yang besar ataupun yang luar biasa. Contohnya misalkan Imam Al-Ghazali, beliau mendapatkan rahmat Allah bukan karena ibadahnya, bukan karena karangan ataupun istilahnya keilmuannya, tetapi malah karena beliau merelakan tintanya diminum oleh seekor lalat. Begitu juga misalkan Sayyidina Umar, beliau mendapatkan rahmat Allah bukan karena keadilannya, bukan karena perkasanya ketika pertempuran,
tetapi justru karena kasih sayangnya terhadap seekor burung. Yang burung itu dipermainkan oleh anak kecil, kemudian dibeli, kemudian dilepas. Itu maka kita tidak boleh meremehkan taat kepada Allah sekecil apapun perintah Allah itu sendiri. Kalau kita tidak melakukan amalia sunat itu tidak masalah, tetapi kalau kita meremehkan hukum sunat, itu yang bahaya. Begitu juga maksiat ya, dosa. Jangan sekali-kali meremehkan dosa kecil. Nah, nasihatnya Syekh Abdul Qadir Jailani adalah Allah menyembunyikan sifat adilnya itu dalam kemaksiatan. Dan kita tidak tahu apakah Allah menetapkan keadilannya itu ketika pas kita melakukan dosa besar atau pas melakukan dosa kecil. Bisa jadi ketika kita melakukan dosa besar, kemudian kita tobat, Allah sayang sehingga tidak adil kepada kita. Kita mendapatkan rahmat. Nah, tetapi bisa jadi adalah ketika kita melakukan dosa kecil, karena diremehkan Allah marah, kemudian Allah menetapkan sifat adil, meskipun dosa kecil menyebabkan kita masuk neraka. Nah, itu kembali lagi adalah kita tidak boleh menyepelekan atau meremehkan sekecil apapun kaitannya dengan masalah ketaatan ataupun masalah maksiat ataupun dosa. Kemudian kaitannya dengan Quran, ilmu, jannah dan neraka itu semuanya lebih ada sudah masuk dalam bima Allah, yaitu sesuatu yang sudah jelas-jelas dimuliakan oleh Allah, maka kita tidak boleh meremehkan. Untuk pengaturan kita mungkin itu yang kita bahas. Semoga baik, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, pada malam ini kita kembali dalam kajian kitab Sunnah Taufik.